Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan majelis kita. Jika pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana sisi kondisi jenazah sebelum ia dimandikan dan sebagainya, maka yang berikutnya adalah hukmul ghusl. Memandikan jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaihi, ketika ada salah seorang sahabat yang jatuh dari ontanya lalu meninggal dunia, maka kata Rasul, irsaluhu bima'in wasidr wa kaffinuhu fi thawbai, maka mandikanlah ia dengan air dan bidara dan kafanilah ia. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan bahwasanya walau dufina qabla al-ghusl lazima khunashbuhu wa yusil. Andai kata jenazah dimakamkan tapi belum dimandikan, maka wajib digali lagi. Dengan catatan jenazah tersebut belum hancur. Ya, kalau sudah 24 jam itu sudah busuk. Bisa be. Contoh, umpamanya ada kasus ditemukan jenazah baru mati nih, lalu dibawa ke rumah sakit, ya kan? Dibawa ke rumah sakit, dibersihkan. Yang namanya dimandikan itu memenuhi syarat. Walaupun dibasuh bersih-bersih tanpa ada kotoran sedikit pun, tapi tidak niat ke mandi, itu namanya belum mandi ke. Yang dikatakan mandi itu ada syarat uapnya, ada syarat airnya dengan ketentuan-ketentuan, maka itu namanya mandi ke. Tapi kalau dibersih kebaik, dibasuhnya bersih tapi tidak memenuhi syarat, namanya belum dimandi ke. Dibawalah ke rumah, dibungkus pula, ya. Nah, mungkin pihak keluarga nyangkonya ini sudah dimandikan. Akhirnya jenazah dikubur ke. Kemungkinan kebetulan yang begawe di rumah sakit tadi tetangganya, dia yang ngurus jenazah tadi. Iseng-iseng dia nanya lah, siapa yang mandi kesimpulan tadi? Lah, tidak dimandikan. Bukannya di rumah sakit lah mandi ke. Oh iya, aku langsung yang ngurus. Rumah sakit itu cuma bersih ke baik, kami tidak mandi kenyo. Cuma memang dibersih-bersih ke, kami bungkus biar rapi. Namanya kan belum dimandi ke. Cak mano wajib digali lagi. Untuk apa? Untuk dimandi ke. Tapi dengan catatan memang jenazah tersebut belum hancur, belum bau, ya. Cuma kalau sudah 24 jam ya tidak usah lagi digali. Dosa tak jenazah? Jenazah sudah ninggal, tidak kati lagi dosa. Apapun yang terjadi, dia tidak dikafani, tidak dimandi ke, tidak disolat ke, jenazah tidak berpengaruh. Yang berpengaruh yang hidupnya tadi, itu ya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian kapan jenazah itu baru dimandikan? Satu, muslim. Artinya kalau jenazah itu muslim wajib dimandikan. Kalau dia non muslim itu tidak diwajibkan. Artinya dia dimandikan, bukan tidak dibersihkan, ya. Bisa jadi Ustadz ada kasus ditemukan jenazah meninggal dunia, entah apapun penyebabnya, atau ada jenazah, ya, korban kecelakaan meninggal dunia, tapi tidak ada data apa agama dia ini, apa Islam, apa bukan, dan tak kata yang tahu, dan tak ada tanda-tanda apakah dia ini muslim atau bukan. Ditunggu pihak kepolisian di rumah sakit, dah kata yang ngambil. Saya tidak tahu itu aturannya berapa lama di rumah sakit itu. Dah kata keluarga yang ngambil. Akhirnya dimakamkan. Waktu memakamkan bingung ini. Diproses secara apa ini? Islam apa tidak? Ya kan? Sementara apa agamanya tidak tahu. Maka dalam hal ini ketika terjadi dihukumi dengan cara Islam. Dimandi ke cara Islam, dikafani, lalu dia disolatkan, lalu dikuburkan. Kenapa? Karena tidak diketahui apa status agamanya, maka dikembalikan ke Islam. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah wujudul hayah.
maka jenazah yang dimandikan itu pernah hidup. Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini, kalau yang tua-tua ini pasti pernah hidup, tidak mungkin dia mati kalau tidak hidup kan. Ini untuk kasus bayi yang lahir keguguran. Ada bayi lahir 4 bulan umpamanya, walaupun sudah berbentuk fisiknya itu, mas saya tidak tahu 4 bulan itu berbentuk belum? Sudah ya, 4 bulan itu lahirlah. Waktu lahir tidak katik tanda-tanda kehidupan, maksudnya lah meninggal dalam perut, gerak tidak katik, ini tidak katik, maka hal yang semacam ini tidak dimandikan, tidak wajib, tidak disolatkan, cukup dibersihkan, dikafani, lalu dikuburkan. Wasaktu la yusalli, ya, in kana la alamatul haya, maka keguguran tadi tidak dimandikan, tidak wajib ya, bukan tidak dibersihkan ya, maka tidak juga disolatkan, cukup dikafani lalu dikuburkan. Wa in kana aksa min arba'ah asyhur, tapi jika jenazah tadi, bayi tadi yang lahirnya tadi adalah di atas 4 bulan, mungkin 5 bulan keluar, ya kan, maka dikatakan bahwasanya walaupun keadaan bayi tadi tidak ada nyawanya, maka dikatakan hadis riwayat Imam Tirmidzi wasaqtu yusalli alaihi. Ya, ini konteksnya yang di atas 4 bulan lahir. Cuma waktu lahirnya tidak kasih tanda kehidupan, dan meninggal. Ya, berarti usianya 4 bulan lebih, maka anak ini tetap dihukumi seperti yang lainnya. Dimandikan, dikafani, lalu disolatkan, ya, serta dikuburkan. Ya. Kemudian dikatakan juga dalam hadis dari Imam Abi Dawud, idza sa'alla saktu shalla alaihi wa urisa. Bayi yang gugur, ya, maka dia tadi walaupun hidup sejenak tetap dia dimandikan, disolatkan. Gitu ya. Itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kapan lagi saudaraku jenazah yang itu dimandikan? Adalah kalau ada fisiknya. Bisa jadi ada jenazah tak ganti lagi fisiknya. Maksudnya contoh, pernah pengalaman kami dulu waktu masih di tambang, ada orang masuk ke dalam blower besar itu kan, ya, kalau keluar jadi kornet lah, yuk sangking itu ini kami ngambil jenazah tadi, lengket-lengket dia itu kan, lengket-lengket dia bu, di besi-besi itu kan, ya sudah tidak bisa lagi anu. Maka jika Ustaz macam mana ini dimandi kamu? Saya bilang macam mana kau nak mandi kan? Maksud dia nak dimasuk ke dalam ember diayak itu kan, maka ya ndaklah, tidak bisa lagi. Lalu bagaimana? Ya sudah, langsung kita bungkusi ke plastik, langsung dikafani, disolatkan, kubur. Gugur kewajiban mandi, gugur. Kenapa? Karena tidak kati lagi fisiknya. Nah, maka dihukumi juga sama seperti jenazah. Umpamanya jenazah ini mati terbakar, kalau kena banyu dia melocot daging-daging tadi, maka ketika itu tidak usah lagi dimandikan. Kenapa? Karena dia tidak bisa kena air. Atau nanti mendapatkan jenazah mungkin lama meninggal seminggu, ya, atau lebih, megang langsung lepas lah itu, ya kan, maka berarti dia tidak bisa kena air. Maka kondisi semacam ini gugur kewajiban mandi kenyang. Maka saya bilang tadi, sama umpamanya ada orang yang, ya, kondisinya apapun yang dia tidak bisa kena air, tidak bisa juga ditayamumi, maka berarti gugur kewajiban mandi kenyang, ya, maka langsung dikafani orang tersebut. Ya, hanya saja dilihat kalau memang dia sudah aromanya sudah membusuk sehingga ada cairan-cairan yang mengalir, maka itu masuk ke kantong dulu, plastik dulu, baru dikafani. Untuk apa? Menghindari daripada tetesan-tetesan air jenazah tadi. Itu ya. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
andai kata ditemukan bagian jenazah, ya. Contoh, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditemukan kakinya ya, atau ditemukan bagiannya. Ada salat jenazah, mungkin korban apalah, cuma ditemukan badannya, kepala dengan kakinya entah di mana, ya kan? Lalu bagaimana? Mana yang dapat ini baik yang dimandikan, dikapani, disolatkan, kubur. Setelah dikubur berapa hari berikutnya ketemu lagi kakinya atau kepalanya, mesti disolatkan lagi? Tidak usah. Kenapa? Karena statusnya sudah disolatkan. Lalu bagaimana kepala ini? Cukup dimandikan, dibersihkan, tetap dikapani, lalu dikuburkan. Tidak mesti di mana jenazah tadi dikuburkan. Tidak mesti. Contoh, umpamanya dikuburkannya dia dikuburkan di dusun, ya, gali tanah di suatu tempat. Berapa dalam untuk menguburkannya? Kira-kira aromanya tidak keluar sehingga tidak dicium hewan buas seperti anjing, sehingga pacak dikerok-keroknya. Tidak mesti dibuat yang lahat, tidak usah. Andai kata ketemu. Dan kami pribadi pernah mengalami itu. Waktu korban batu jatuh, waktu itu kakinya belum dapat, jenazah lah dibawa ke Magelang itu. Lah sudah dikubur baru ditelepon, Ustadz ini dapat kakinya, cak mano? Maka kita ngomong ke bersihkanlah, kapanlah, kuburkanlah di Papua telah. Tidak usah lagi dibawa ke Jawa tadi. Jangan dipaket ke Jawa, ngapu yang dipaket ke. Itu contoh, artinya tidak mesti digali di mana dia dikuburkan. Itu ya. Nah, berbeda nanti kasusnya ketika saat memandikan ada bagian jenazah yang lepas, walau kana sya'on, walaupun rambut. Contoh, waktu memandi tuh ada rambut yang lepas, atau ada kuku yang lepas, atau ada bagian kulit yang lepas. Yuk jamak dikumpul kaget, tetap dimasukkan ke kain kapan. Waktu kita ngapan, jangan dibuang. Karena itu bagian daripada jenazah tadi. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita mengetahui bahwa jenazah ini wajib dimandikan, maka yang berikutnya adalah persiapan untuk memandikan jenazah. Maka yang pertama akan dicari siapa yang memandikan jenazah. Maka dikatakan man huwal aula bil ghusl, siapa yang memandikan jenazah itu? Yughsalur rajulu rajula wa tughsalul mar'atu mar'ata. Pertama, satu jenis. Kalau lanang mandikannya lanang, kalau yang cewek mandikannya yang cewek. Walaupun itu wong tua dewek. Bapak meninggal, cari anak lanangnya yang mandikannya. Ibu meninggal, cari anak betina yang memandikannya. Dak kati anaknya, kakeknya. Dak kati kakeknya, mamangnya, artinya dulur dari bapaknya. Tidak kati cari yang lain. Itu yang lebih dianjurkan tadi. Ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa in kana zaujaini, kalau pasangan suami istri, siapa yang lebih utama memandikan? Kalau suami yang meninggal, istri yang lebih utama memandikan. Pun sebaliknya, di mana dasar hukumnya? Satu, hadis riwayat dari yang pertama adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan daripada dikatakan daripada Imam Sayyidina Ali. Wa ghassala Ali Fatimah. Sayyidina Ali waktu Fatimah istri meninggal dunia, maka beliaulah yang mandikan. Wa ausa Shadiq zaujatahu Asma. Sayyidina Abu Bakar Shadiq mewasiatkan kepada istrinya Asma untuk memandikannya kelak ketika ia meninggal dunia. Ya. Kemudian juga saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Aisyah, andai kata lau astaqbaltu min amri mastadbartu, ya, andai kata ya waktu bisa kembali lagi, maka maghassala Rasulullah illa nisa'u, maka tidak ada yang memandikan Rasul kecuali para istri-istrinya. Inilah sebagai bantahan wong yang ngomong
Awas lakinya, jangan dibawa bini kau tuh. Sudah dimandi gitu, dia batal wuduknya. Ini bantahannya di sini. Kenapa? Mandi ke bayi lagi boleh, apalagi mekolnya, bawanya. Maka jenazah yang sudah diwudui tidak akan pernah batal siapapun yang nyentuhnya. Karena dia sudah meninggal dunia. Lepaslah hukum aturan syariatnya. Ini dah, jangan lakinya bawanya. Kau tuh lakinya, batal wuduknya. Siapa yang ngomong begitu? Saya bilang, lah perintahnya aja kok lakinya mandi kan? Kalau mandi itu bukan lagi nyentuh langsung, kan begitu. Diwuduknya oleh lakinya kan begitu. Maka dia tidak akan batal. Yang menjadi dua pendapat itu suaminya yang hidup yang batal. Ya kan? Maka ketika dia nanti sudah membawa istrinya, waktu ingin menyolatkan, wuduk lagi suaminya tadi, baru dia menyolatkan. Tapi untuk jenazah wuduknya tidak batal, siapapun yang nyentuhnya. Awas, jangan disentuh kau tuh, ya, batal. Ya, tuh. Maka nanti akan masuk. Saya selalu sarankan kalau pacak untuk memasukkan jenazah, terutama cewek ya, waktu ke liang kubur carilah kerabatnya dulu. Anaknya jangan wong lain ya, karena kan nak dipeluk, nak diapo tadi kan. Sama saya selalu bilang, kamu nyium jenazah tuh, kamu tuh siapanya? Mahram bukan? Ini entah mahram atau bukan, nyium jenazah. Kan begitu ya. Tetap kita hindarkan ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tadi ya, itu orang yang lebih utama untuk memandikan tadi. Kalau kata orang lain ya barulah ya. Cuma kalau selama ada orang lain itu hendaklah itu yang dilakukan. Kemudian orang yang memandikan ini hendaklah apa? Hadis daripada Abdullah bin Umar, riwayat Imam Ibnu Majah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Yughassil mautakum al-ma'munun." Hendaklah yang memandikan jenazah itu orang-orang yang dipercaya. Maksudnya apa? Mohon maaf, masuk akal tidak masuk akal, percaya tidak percaya. Waktu mandikan jenazah, tidak semua jenazah normal. Ada kasus-kasus secara akal tidak nerimo, tapi itulah yang terjadi. Maka tanya kelah uang-uang yang biasa mandi ke jenazah, ay tidak masuk akal. Iya tidak masuk akal, tapi itulah yang terjadi. Contoh umpamanya, andai kata aromanya itu tidak sedapnya, ninggal baru berapa menit tinggal, cuma aromanya tidak kuat wong. Kan secara akal tidak terima itu, aroma apa itu? Kan bisa begitu. Atau mohon maaf, bisa jadi ada kasus ya, kemaluannya tidak turun-turun. Ya itu kan secara akal kan tidak terima itu. Tapi aduh, kan begitu. Cuma saya bilang inilah pentingnya yang memandikan orang yang dipercaya. Apa tujuannya? Ketika dia memandikan, melihat tanda-tanda ketidakbaikan secara kasat mata dari jenazah, tidak boleh menceritakan apapun itu. Contoh, dia mau mandi ke, oh jenazah itu alang kebanyak dosanya, ini, tidak boleh itu. Maka catat orang ini jangan pernah lagi diajak untuk mandi ke jenazah. Kenapa? Melanggar kode etik memandikan jenazah. Walaupun dia bilang, jangan yang diceritakan. Kita yang dengar, sudah. Tidak usah lagi. Ustadz kami tidak ngomong, cuma dengar kebaik sama. Stop. Ya, makanya mana dasar hukumnya? Maka karena inilah terjadi, artinya pada masa itu sudah ada, keluarlah hadis ini. Maka selanjutnya kata Rasul, "Uzkuru mahasina mautakum." Cukup menceritakan kebaikan-kebaikan jenazah, baik fisiknya ataupun tingkah laku perbuatannya. Wakafu an masawihim, keburukannya baik perbuatannya ataupun fisik jenazah jangan lagi diceritakan, tutup. Maka kita cara nutupnya bagaimana? Ada ngomong, sudah.
Contoh, wong rumah ngomong, "Oi, Pak si anu ini." Sudah. Stop. Jangan dilanjutkan. Kenapa? Itu dosa. Tidak boleh lagi. Sejahat apapun jenazah itu, ya kan? Cuma kadang-kadang manusia itu kita tidak baca ngindar. Makanya kenapa memandikan jenazah perintahnya di tempat yang sepi, khali anin nas, jauh dari orang-orang. Kalau pacak 2 wong cukup 2 wong. Kalau tidak cukup 3 wong. Semakin dikit semakin baik, bukan semakin banyak semakin bagus. Ustadz anaknya banyak, berbagi. Masih berbagi? Yang si kok ngurus kain kapan, yang si kok ngurus pemandian. Ya kan? Ini tidak, semoga tidak terjadi di kita ya. Sewaktu jenazah dibawa nyingok kalau no, tempat mandi dibuka, dak tua, dak muda, dak kecil. Naudzubillah, dipoto pula, di video ke pula. Bapak-bapak, ibu-ibu, saat ini kami sedang memandikan jenazah Fulan bin Fulan. Lah, ada lagi. Ya, maka suruh tolong yang tidak berkepentingan jauh. Itu. Kemudian hikmahnya begini, menghindari banyak yang ngatur. Ini kadang-kala banyak nih yang ngatur, yo. Oh, itu masuk dulu, enggak boleh. Ini tidak boleh. Alang kebanyak. Yang ini datang dari dusun ini ngomong mah ini, yang ini datang di tempat dia ngomong cak ini, yang ini ngomong. Alangkah banyak yang ngatur ini. Cobalah kalau tidak percaya. Terlalu banyak yang ngatur. Maka prinsip kita aturan syariat. Bukan kata si Fulan, bukan kata si Fulan. Terima kasih atas masukannya. Cuma tolong jauhlah dulu, cukuplah kami bertiga yang ngurus ini. Itu kan? Itu penting itu. Ya, selain menghindari ucapan ocen-ocen tadi. Apalagi mohon maaf, di otaknya itu sudah mulai masuk ya mistis-mistis tadi. Si anu ini ngantu loka ini. Itu kan melanggar aturan syariat. Islam dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dak kate istilah wong mati ngantu dak kate. Sejahat apapun dia, bahkan mati dalam keadaan maksiat, tidak kata istilah ngantuk. Yang ada tuh yang hidup, yang ngantuk. Yang masih ngantuk tadi, dia hidup, cuma tingkah lakunya cak setan, maka jika setan kau ini kan gitu kan. Itu yang berbahaya. Maka tidak ada istilah mati ngantuk. Yang ada jin, namanya jin salah. Apa itu jin salah? Saharatul jin. Apa gawe dia ini? Menyerupai si Fulan bin Fulan tadi. Contoh, umpamanya ada kasus uang mati kena bunuh, umpamanya di simpang sekolah sana, umpamanya ya, kata orang kapal lewat terjenguk ada bayangan, terjenguk ada orang terduduk merokok. Iya, cuma bukan dia. Siapa itu? Jin salah tadi. Menyerupai dia. Bisa jadi saya yakin bapak-bapak di sini pernah ada pengalaman. Mungkin di rumah kosong terdengar ada suara krak. Uang nak kati. Mungkin yang jago di kantor lantai berapa terdengar suara pecah apa. Padahal nak kati uang. Benar. Cuma bukan uang yang tinggal tadi. Gawe siapa? Jin salah tadi. Itu ya, saharatul jin yang memang berbuat-buat tadi biar orang ngakui oh syanu. Apalagi kata wong lu kan syanu mati kena tujah siram jeruk nipis, kaget dia teriak-teriak pas malam-malam. Enggak ada itu. Itu ya. Itu apa? Kepercayaan didukung pula gitu dengan film-film itu jodoh wasiat bapak kalau selesai ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita tidak percaya ya, ada yang itu, tapi jinnya nyerupai be. Bukan dia yang meninggal tadi yang bangkit. Apalagi lupa pocongnya dibuka, katanya kaget dia keluar jadi pocong, ya tak kata istilah itu. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada wong mandi ke, kita lah tahu nih, galak ngoceh, enggak usah diajak. Ngapo? Wong itu bahaya. Ngapo? Oh, mak ini. Enggak usah diajak kalau dia nak melok. Atau tadi ya, suatu saat saya bilang ada Bilal sudah mandi ke, tidak lama bercerita Bilal tadi. Ya, tidak cerita dengan orang lain, cerita dengan bininya. Bininya beli sayur, cerita pula. Cerita lagi. Catat Bilal ini tidak usah dipakai lagi. Ngapo? Berarti dia tidak amanah.
melanggar aturan yang sudah dibuat tadi. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait daripada proses pemandian atau orang yang memandikan jenazah ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Tidak ada ya? Ya. Kalau orang kecelakaan dalam perjalanan, Iya. dia kecelakaan terus dia mati dan badannya turun. Iya. Itu satu. Apakah itu tergolong kepada mati syahid? Iya. Yang kedua, apakah orang mati syahid itu masih wajib kita mandikan? Taib. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang tidak dimandikan adalah orang yang mati syahid. Syahid yang mana? Syahid yang di medan peperangan. Jangan kan? Yang tadi memang syahid, orang mati kecelakaan itu syahid. Cuma tujuannya apa dulu? Dia pergi bawa mobil, tujuannya merampok, atau mobil tadi asal dari begal, bawa mobil, dia kejar polisi, kecelakaan, itu bukan mati syahid namanya. Itu ya. Makanya niat waktu kita keluar rumah itu sudah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Atau benar ya Allah, aku ingin berjalan bismillah. Nah, cuma kalau tujuan dia baik tadi bekerja, tugas meninggal, ya meninggal dalam kondisi kecelakaan itu betul mati syahid. Tapi dia tetap wajib dimandikan, diurusi. Ya, hanya saja kalau dia dalam perperangan membela negara, ya seperti ketika saudara-saudara kita di Palestina perang kan, membela negaranya perang demi kejayaan Islam tadi, itu dia meninggal dunia tidak lagi dimandikan. Itu ya. Cuma kalau yang katakan kamu kecelakaan tadi Kak, dia memandikannya tetap. Ya, artinya diurusi seperti hal yang lainnya, hanya saja dia insya Allah meninggalnya di sabilillah, artinya selain daripada perang, ya, sebagaimana disebutkan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyhadu khamsa, ya, ada 5 di antaranya adalah yang tenggelam, kemudian yang mati kecelakaan, orang yang syahid fi sabilillah tadi, berperang tadi. Maka orang yang syahid di sabilillah ini tetap, ya, yang tadi dia tidak dimandikan. Kemudian masalah orang yang meninggal seperti tenggelam, reruntuhan tadi, itu disepakati tetap wajib dimandikan selama jenazahnya bisa dimandikan, semacam itu. Contoh yang kasus TV One kemarin, itu kan ada yang jenazahnya yang tergencet itu kan, itu maka tetap wajib dimandikan selama bisa dimandikan, semacam itu. Itu ya. Ada lagi? Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tak kalah pentingnya juga syurutul ghasil. Mandikannya tadi karena sifatnya ibadah, ada syaratnya. 1, Islam. Maka kalau dia ada Islam itu tidak bisa fala yasihu kaunul ghasil kafirah. Maka tidak sah jika yang memandikan itu non muslim, walaupun anak dewek. Bapaknya Islam, anaknya Katolik, kata anaknya biarlah aku memandikannya, itu statusnya dia bukan Islam. Maka kalau dia dewek mandikannya bukan umat Islam yang lain, maka mandinya tidak sah, maka belum dianggap memandikan. Ya. Yang berikutnya adalah tentunya niat. Kalau tidak berniat, namanya ibadah, innamal a'malu binniyat, maka tidak dikatakan mandi dengan niat. Niatnya mudah, cak biasa. Sesungguhnya mandikan jenazah itu tidak susah. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh anggota tubuh jenazah. Samonian cak wong mandi wajib. Bedanya mandi wajib, mandi dewek, mandi jenazah dimandikan. Ada bacaan sudah kate, bacaan khusus, masuk tangan, nah ada bacaan khusus itu. Kita cuma diperintahkan banyak doa, zikir, Allahumma gfir lahu, kalau anak Allahumma gfir laha, itu baik.
Dakati baca doa khusus. Yang penting niat meratakan air ke seluruh anggota tubuh jenazah dengan air suci lagi menyucikan. Banyu, sabun, kapur, barus, banyu jeruk nipis, jeruk murut itu hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Kalau itu tidak dilakukan, maka jenazahnya tetap sah, sudah dimandikan. Berikutnya yang memandikan ini adalah akil, berakal. Kalau Bilal, memang Bilal, lama Bilal nih, cuma pikun, jangan lagi dipakai. Atau dia stres, memang waktu itu tidak stres, cuma kayak datang-datang stres, maka orang semacam ini tidak sah kalau dia memandikan jenazah, maka pemandiannya tidak sah, wajib diulang kembali. Ya, ya. Apa? Iya. Yang kedua, Bilal ini lupa dia itu lupa gak dia memandikan? Oke, Ustadz, yang memandikan itu wajib tidak sah suci? Nah, ya, contoh wanita haid, Bilalnya cewek kan, haid umpamanya, mandi ke cewek, boleh tak saat yang haid tadi memandi ke? Boleh, karena dia tidak syaratnya tidak mesti suci dari hadas besar. Nah, syaratnya tadi Islam, balik apa berakal, ya kan, niat berakal tadi, itu baik. Maka orang yang dalam, misalnya Bilalnya junub, lupa mandi, lalu mandi ke jenazah, sah tak pemandian? Sah, walaupun dia junub tadi, itu ya. Apalagi lupa statusnya tadi kan, dia belum mandi kan, itu sah. Kemudian, lalu pertanyaan yang kedua, Ustadz, bagaimana tentang azan ketika dikubur ke? Begini, kalau bertanyanya umpamanya begini, ada enggak hadis secara khusus yang menyebutkan waktu orang dimakamkan, dikubur itu diazan ke? Yang pertama, saya pribadi belum menemukan hadis itu sampai saat ini ya, kalau hadis secara khusus. Tapi ada enggak Ustaz pendapat yang mengatakan waktu dikuburkan itu diazankan? Ada sebagian kecil dalam mazhab Syafi'i, kecil ya, mengkiaskan satu saja, dikiaskan begini, waktu lahir kan diazan ke, sementara kan waktu iqamah dengan azan itu budak baru lahir memang ada hadis secara khusus. Nah, ketika meninggal dunia menggunakan inilah kiasnya, kalau azan apa waktu lahir diazan ke, maka ketika meninggal juga diazan ke, cuma menggunakan kias itu ya. Cuma kalau pertanyaannya ada tak hadis secara khusus, sampai saat ini saya belum ketemu hadis secara khusus ya, seperti hadisnya umpamanya anak yang lahir diazankan, itu hadis secara khusus. Tapi kalau untuk meninggal dunia belum ketemu saya, itu ya. Sehingga kalau saya ditanya, Ustadz Dewek, kalau umpamanya meninggal dunia atau orang tua meninggal dunia azan kan enggak. Makanya kemarin waktu bapak meninggal dunia saya tidak azankan, waktu dikubur langsung. Tapi ketika yang mengatakan azan, inilah yang dipakai kiasnya, itu kayak semacam itu ya. Maksudnya? Iya, kenapa? Boleh, boleh. Saya bilang orang haid, orang junub boleh mandi ke, boleh. Syaratnya cuma 3 yang mandi ke. 1, Islam. 2, niat. 3, berakal. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, sah, dia mandi gitu. Artinya kan, contoh, ada syaratnya suci dari hadas besar dan kecil, dakati. Kalau sholat kan ada, cuma kalau mandi ke dakati. Nah, cuma waktu dia nak sholat jenazah, contoh, imamnya tadi dia, sementara dia junub, maka sholatnya tidak sah. Itu kan, itu contohnya. Sholat yang dia tadi tidak sah, begitu. Itu ada lagi? Habis ya, masih ada. Ya, itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya orang yang junub boleh ikut memandikan jenazah. Ya.
Sudah menjalankan sholat di rumah. Ya. Kemudian bawa ke masjid. Iya. Apakah Ustaz boleh menyolatkan lagi? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh. Kalau pertanyaannya, tapi kalau pertanyaan mana sebaiknya, maka kalimatnya begini: wala yundabu i'adatu shalah li janazati wahid min munfaridil wahid. Tidak disunnahkan. Kalimatnya itu ya. Tidak disunnahkan bagi orang yang sudah menyolatkan jenazah yang sama, lalu dia sholat lagi dengan jenazah yang sama. Contoh, saya sudah nyolatkan di rumah, dibawa ke masjid, afdalnya tidak melok lagi. Saya sudah nyolatkan ya, afdalnya tidak melok lagi. Kenapa? Karena diinginkan semakin banyak orang yang menyolatkan, bukan tidak boleh sholat lagi, jenazahnya boleh. Ini disolatkan dengan orang yang berbeda. Maka ketika Rasul meninggal dunia, yang nyolatkan ini sudah giliran orang lain terus sama semacam itu. Ya, maka begini nggak? Kalau di rumah ternyata uang itu lagi yang nyolatkan di masjid, jamaah itulah, maka lebih baik di masjid deh. Karena kaget dia di sana sudah nyolat, di sini uang itu lagi, ya, maka itu tidak dianjurkan, tidak disunahkan kalimatnya. Wala yundabu, berarti hukumnya boleh. Abdolnya tidak. Artinya tidak usah menyolatkan lagi. Bukan tidak boleh menyolatkan ya, beda. Kalau terlarang itu berarti tidak boleh. Ini kalimatnya tidak disunnahkan. Itu ya, orang yang sama itu menyolatkan jenazah yang sama itu. Apa? Apanya? Jenazahnya? Iya. Benar. Hilang tuh nyampak. Iya. Maksudnya hilang tuh kan tenggelam itu kan? Beda hilang berada di rumah kan lain kan? Ketika ada jenazah, contoh kasus dia tertimbun longsor, atau dia di apa namanya itu, di korban tadi banyu ngalir tadi nganyut kan, tenggelam, atau pesawat yang meledak di sungai atau di hutan dan sebagainya, jenazah tidak ketemu, maka si sholat gaib, sholat gaib tetap disolatkan, tapi sholat gaib. Ini hilang yang bangsa. Hilang ke mana? Lari dan keluar dari Bali. Oke. Bukan mati. Oh. Bukan termasuk di. Iya. Ya. Maka tidak dihukumi mati, dihukumi hidup. Jadi tidak disolatkan, tidak diadu. Kenapa? Karena memang dia lari rumah kan, hilang, maka dihukumi dia selama udah kata kabar dia meninggal dunia, maka dihukumi masih hidup. Iya tadi ya, makanya saya bilang tadi dihukumi semacam itu, dia belum meninggal dunia. Ya, kalaupun dia sudah meninggal dunia, bisa jadi sudah ada yang ngurusnya kan. Cuma kalau dia hilangnya karena kecelakaan semacam tadi, itu tetap kita sholatkan gaib. Tapi kalau dia lari dari rumah, dak kate kabar, masih hidup apa tidak, 40 tahun, 50 tahun masih dak kate kabar, maka tidak dihukumi. Jangan disolat ke jenazah. Kayak kita sholat gaib untuk dia. Siapa tahu dia belum mati. Itu kan? Atau dia sudah meninggal dunia, cuma ada yang ngurusnya. Jadi itu ya. Habis ya? Ya. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi ilmu bermanfaat, barokah bagi kita semuanya. Nastaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa nas'aluka ya Allah uluman katsiratan fa'una fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.